And welcome back semuanya di Randomness Personified episode 51. Jatuh cinta dengan apapun. Dalam menghadapi absurdnya hidup dari hari ke hari, kita memang harus jatuh cinta terhadap suatu agar kita bisa menemukan sebuah makna hidup untuk dijalani. Tapi apa yang sebenarnya harus dicintai? Apakah memang benar kita bisa jatuh cinta dengan apapun? Kita akan kulik semuanya di dalam episode Randomness Personified kali ini. Aku akan bagi episode ini dalam beberapa sub tema ya teman-teman, yang ada relasinya dengan judul kali ini, yaitu jatuh cinta dengan apapun. Aku akan membagi tema jatuh cinta kali ini dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah jatuh cinta dengan orang lain. Yang kedua adalah jatuh cinta dengan benda. Yang ketiga adalah jatuh cinta dengan kegiatan. Dan yang terakhir adalah jatuh cinta dengan ide. Kalau teman-teman berpikir bahwa ini banyak sekali macam-macam cinta yang akan kita bahas sekarang, dan itu memang benar teman-teman. Jadi aku merasa bahwasanya baik untuk kita membahas episode kali ini dengan membahas banyak sekali cara kita bisa jatuh cinta dengan berbagai aspek di dalam hidup ini. Dan yang pertama, jatuh cinta dengan orang lain. Tentu saja, yang paling mudah adalah jatuh cinta dengan orang-orang terdekat kita biasanya, atau kebanyakan dari kita ya. Aku di sini nggak cuma ngomongin cinta dalam artian hawa nafsu ya teman-teman, tapi juga jatuh cinta dengan hangat, jatuh cinta dengan perawakan, watak, ataupun sifat dari orang-orang terdekat kita. Banyak banget alasan kita untuk tetap menghadapi hidup ini semua demi orang-orang tercinta kita. Ada berapa yang melakukan ini demi anak tercintanya, ada pula juga yang sebaliknya. Mereka melakukan ini demi orang tua mereka. Ada juga yang sibuk menafkahi keponakannya. Ada juga yang mengirim keluarganya untuk kuliah, mungkin keponakan atau adik dari sepupu ataupun teman, mungkin ya, bisa jadi ya teman dekat kita gitu. Ataupun banyak hal-hal yang lain. Untuk apapun itu, jatuh cinta dengan orang lain adalah versi jatuh cinta yang paling gampang kita temuin di dalam diri sendiri dan juga orang lain. Karena ya pada intinya kita semua adalah manusia sosial. Kita dilahirkan satu sama lain untuk menjaga satu sama lain, dan rasanya tidak mungkin kita melalui semua fase dalam hidup ini tanpa mencintai orang lain dalam satu ataupun hal lainnya. Dan beberapa bentuk kecintaan itu terlampiaskan dalam berbagai hal. Seperti contohnya yang udah aku jelasin tadi. Ada yang biayai kuliah, ada yang menafkahi, ada yang rela tiap hari nganterin, ada yang mungkin memberikan semangat tiap harinya. Ada juga yang memberikan barang-barang yang pihak lainnya sukai. Misal kayak aku nih ya, aku suka let's say mainan mobil gitu, dan orang-orang tercintaku, orang-orang yang jatuh cinta ke aku akan memberikan effort paling besar mereka untuk memberikanku mainan mobil yang paling aku sukai.
itu adalah bentuk jatuh cinta yang menurutku yang juga paling dalam, karena kita mengetahui orang-orang terdekat kita sukanya apa, nggak sukanya apa, dan kita bertindak berdasarkan itu. Buatku pribadi, itu bikin aku terenyuh banget, bikin aku baper banget ketika ada orang-orang di sekitarku yang bilang kayak, oh iya aku inget kalau kamu suka ini, makanya aku belikan kamu ini. Oh iya aku inget kalau kamu nggak suka ini, gimana kalau kita ke tempat itu, dan sebagainya. Itu adalah gestur yang benar-benar bikin aku meleleh. Dan aku yakin juga teman-teman yang lain juga demikian ya. Bentuk jatuh cinta yang paling dalam adalah mencintainya dengan intim. Walaupun memang ada banyak jenisnya yang lain. Ada yang membuat pihak lainnya seneng dengan usaha-usaha yang mereka lakukan. Semisal nih, kita tahu pihak lain atau teman-teman terdekat kita sedang usaha ternak lele, dan kita membantu mereka untuk memberi makan atau bikin kolam atau ini dan jujur aku belum pernah ternak lele dalam hidupku, jadi aku sendiri nggak tahu rasanya gimana. Cuman aku bisa membayangkan jenis cinta yang kita hadapi hanya untuk membantu teman-teman kita yang lainnya sekadar ternak lele. Dan kadang melihat orang tercinta kita sukses membuat kita merasa semua perjuangan kita gak sia-sia. Buat orang tua, ketika mereka melihat anak mereka didandani dengan toga dan juga membawa ijazah, itu ya aku sendiri belum merasakan ya, cuman aku percaya bahwa itu akan menjadi momen yang amat sangat membanggakan dalam menjadi orang tua. Dan aku yakin banyak sekali teman-teman di sini yang merupakan orang tua yang benar-benar keren, benar-benar hebat. Dan salah satu hal yang paling gampang adalah mencintai anak kita sendiri gitu. Dan gak cuman anak kita sendiri, gak cuman teman-teman terdekat kita ataupun keluarga kita. Jatuh cinta gak cuma terbatas kepada orang. Ada juga teman-teman di sini yang mencintai kucingnya. Ada yang menantikan pulang kerja hanya untuk mengelus-elus kucingnya dan bisa membelikannya makanan with food mahal, sementara majikannya makan mie instan. Ini adalah hal yang sering banget aku temuin di dalam teman-temanku. Jadi mereka rela kucing mereka diberikan makanan ningrat, makanan kelas atas gitu, sementara mereka sendiri makan telur ceplok dan juga nasi garam gitu dan sebagainya. Ini juga merupakan bentuk kecintaan kita terhadap seseorang ya. Sesekucing. Sesekucing. Jadi kita memberikan cinta kita dalam hal kita rela berkorban untuk kucing ini. Dan gak cuman kucing ya, ini juga tidak terbatas pada satu macam hewan nih teman-teman. Jadi berapa di antara teman-teman mungkin ada yang mencintai ikan cupang dan melihat ekornya yang terjuntai indah, yang menari-nari di sekitar akuarium, dan juga melihat warnanya yang mungkin menyala dalam gelap gitu, mungkin melihat warnanya yang seperti pelangi dan melihatnya meliuk-liuk gitu. Kalau aku jujur pribadi sih ngeliat ikan cupang juga seneng ya, ngeliatnya kayak berdansa ria di dalam akuarium, kayak eksotis banget gitu kelihatannya. Nah, ada juga yang mengekspresikan kecintaan mereka terhadap ikan cupang itu dengan memberikan makanan yang paling enak. Dan juga aku dengar
cupang tuh ekornya disisir gitu atau digimanain gitu atau dikasih apa aku nggak ngerti, tapi itu juga merupakan bentuk kecintaan kita terhadap hewan lain. Dua contoh diantaranya adalah kucing dan juga ikan cupang yang tadi. Tentu saja mungkin ada juga dari kita yang menunjukkan cinta yang senada untuk hewan peliharaan kita yang lain. Jatuh cinta dengan orang lain, teman-teman, adalah jenis jatuh cinta yang menurutku paling lazim di antara jatuh cinta lainnya yang akan kita bahas di episode ini. Karena ini merupakan bentuk yang paling lazim, maka menemukan cinta seperti ini juga tergolong yang paling mudah, yang paling gampang ditemui. Dan aku yakin yang paling sering teman-teman rasakan dalam hidup kita. Aku juga bisa berargumen bahwa mungkin ini adalah jenis jatuh cinta yang paling penting juga dalam hidup kita. Mengingat bahwa kita nggak akan mungkin bisa hidup tanpa orang lain, maka jatuh cinta dengan orang lain menjadi sebuah keharusan dalam hidup kita. Dan aku tahu mungkin teman-teman merasa kayak, oh aku nggak secinta itu kok dengan orang-orang terdekatku, aku nggak secinta itu kok dengan teman-temanku. Mungkin aku sayang, tapi mungkin aku nggak secinta itu dengan mereka. Maka aku bisa katakan bahwa teman-teman belum menemukan momentumnya. Dan it's okay. Hal-hal kayak gini tidak usah kita paksakan nih teman-teman. Karena beberapa dari kita mungkin memang bisa menemukan cinta di dalam bentuk dan wujud yang lain. Dan itu juga boleh banget teman-teman. Bahwasanya berapa dari kita menemukan cinta di tempat lain bukan berarti jenis cinta kita invalid. Bukan berarti jenis cinta kita keliru ataupun salah. Enggak teman-teman. Malahan itu semakin menguatkan kita bahwa jenis cinta yang berbeda-beda inilah yang membuat setiap daripada kita adalah pribadi yang unik, yang layak dicintai dengan cara yang berbeda-beda pula. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa jatuh cinta dengan orang lain dengan alasan apapun itu dan ingin mengusahakan itu, maka itu bagus banget teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum merasa tidak mencintai orang lain sedalam itu sampai harus relate dengan ceritaku tadi, itu juga nggak apa-apa teman-teman. Malahan mungkin kita bisa menemukan kecintaan kita dalam bentuk yang lain. Dan kita akan mampir ke dalam jenis jatuh cinta yang selanjutnya, yaitu jatuh cinta dengan benda. Aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jatuh cinta dengan benda bukan berarti kita adalah seorang yang kapitalis, bukan. Jatuh cinta dengan benda bukan berarti bahwa kita adalah orang yang lebih mencintai benda daripada orang lain, bukan. Tapi jatuh cinta dengan benda jatuh kepada kategori cinta yang abstrak. Dalam artian kita nggak harus selalu mencintai benda hanya karena valuasinya, hanya karena benda ini mahal gitu. Nggak harus. Ada yang mencintai benda karena memorinya. Ada juga yang mencintai benda karena usaha untuk mendapatkannya, atau karena sekedar mahal. Mahal di sini nggak selalu berarti pada harga ya teman-teman, tapi bisa berarti dengan hal-hal lainnya. Nah, jatuh cinta dengan benda adalah jatuh cinta yang seringkali salah dimengerti oleh orang lain ataupun oleh diri kita sendiri. Jangan salah, sesimpel ide untuk jatuh cinta terhadap benda kadang bisa menjadi pemicu kita untuk maju loh sebenarnya. Aku mau
cerita sebentar ya mengenai awal-awal aku dulu pas awal aku meniti karir, aku menggebu-gebu sekali mencari duit di sana sini dan melamar setiap pekerjaan yang ada. Aku benar-benar tertantang banget gimana caranya habis kuliah aku harus bisa kerja, dan di hari Sabtu dan Minggu aku harus bisa ngejob. Gimana caranya aku harus bisa punya uang yang banyak banget. Kenapa? Karena aku ingin banget membeli laptop gaming. Mungkin bagi teman-teman ini berasa kayak ya suatu hal yang mungkin bisa jadi wajar ya, karena berapa anak cowok dan cewek di sana juga berapa suka laptop gaming. Tapi bagiku pribadi, terlebih karena aku adalah dulunya mahasiswa multimedia, terlebih karena aku dulunya sering berkutat di bidang desain grafis dan juga videografi, maka aku ingin membeli laptop gaming karena satu, ini membantu kuliahku, dua, aku suka ngegame, dan tiga, untuk anak multimedia yang punya laptop gaming, ini kok udah selangkah lebih maju daripada anak-anak lainnya, karena dipandangnya kayak anak ini bisa lebih gampang mengerjakan semuanya dan kurang lebih bisa menjadi materi untuk sombong ya. Dan itu intermezzonya, itu intro dari ceritaku. Aku tiap hari ngetu banget ingin kerja, aku tiap hari fokus banget ingin kerja. Gimana caranya aku harus punya banyak uang untuk beli laptop gaming ini, untuk membantu hidupku dan juga kuliahku. Dan aku ingat mengusahakan laptop ini tuh bertahun-tahun. Bahkan aku sampai berada di titik dimana foto laptopnya aku pajang di kamar. Laptopnya nggak pernah jauh-jauh dari pemikiranku. Aku hafal serinya, aku hafal spesifikasi laptopnya, aku udah taruh di keranjang di berbagai market digital di HP ku, tinggal klik check out udah gitu aja. Cuman aku nggak punya duitnya. Dan faktanya bahwa aku nggak punya duitnya menjadi pemicu yang sangat besar bagi aku untuk tiap hari berusaha bekerja keras. Tiap hari aku buka YouTube terus nyari review dari laptop ini, apakah bagus apa enggak. Padahal aku tahu ujung-ujungnya bakal beli. Tiap hari aku ngeliat apakah ada pembaruan di laptop ini, apakah laptop ini punya garskin, apakah dia bisa dimodif, apakah bisa di ini dan di itu. Di saat aku sendiri nggak bisa beli laptop ini, semua aku lakuin demi memupuk cinta kepada barang yang suatu hari akan kubeli ini. Benar teman-teman, aku jatuh cinta secara diam-diam dan secara pelan-pelan pada laptop gamingku yang aku beli dari uangku ini. Aku jadi punya alasan untuk bekerja lebih keras setiap hari, jadi punya alasan untuk bangun lebih pagi dan berusaha lebih keras lagi. Dan semua rasa cinta yang aku tumpuk itu semua memupuk tinggi, gede, dan juga hebat untuk aku nggak menyerah lebih cepat. Dan untungnya nih ya, happy ending, akhirnya laptopnya kebeli. Dan itu adalah laptop yang aku pakai sampai sekarang. Jadi laptopku waktu tengah-tengah aku membeli, di tengah aku kuliah, itu tetap aku pakai sampai sekarang. Dan itu udah mungkin sekitar 5-6 tahun lalu. Dan aku masih ingat semua cerita tentang usahaku mendapatkan laptop ini. Aku masih ingat semua konten review YouTube yang aku lihat tentang laptop ini, semua perjuangannya teman-teman. Dan itu membuat aku menyayangi semuanya. Itu membuat aku menyayangi laptop ini. Benar-benar tak jaga dan tak rawat baik-baik. Mungkin karena laptop ini mahal, benar.
tapi terlebih karena usahaku di dalam mendapatkannya. Terlebih karena semua yang udah aku lakuin buat bisa sampai di titik ini. Terlebih karena semua usahaku yang akhirnya terbayar dengan check out laptop ini di marketplace. Jadi, teman-teman, jatuh cinta dengan benda adalah suatu hal yang menurutku bisa jadi baik, teman-teman. Kita nggak harus mengartikan jatuh cinta selamanya hanya terhadap makhluk lain, tapi juga bisa terhadap benda. Dan di dalam contohku tentu saja adalah laptop. Bisa jadi ini berbeda dalam contoh teman-teman lain. Mungkin nggak harus benda yang tangible ya, maksudnya nggak harus benda yang kelihatan, nggak harus laptop. Bisa jadi kita jatuh cinta dengan usaha kita dalam mendapatkan ijazah S1, usaha kita dalam membeli PS4, usaha kita dalam membeli, mungkin sekadar membeli nasi sate di saat kita secara ekonomi lagi tergonjang-ganjing gitu. Semua hal ini, jatuh cintaan kita terhadap benda bisa kita pandang di dalam sisi yang positif. Dalam artian kita bisa menjalani hidup yang amat sangat bahagia jika kita belajar mencintai sesuatu, dan jika sesuatu itu ternyata adalah benda dan itu membantu kita untuk menjadi lebih baik, itu membantu kita untuk mempunyai alasan di dalam hidup ini untuk terus berusaha, maka kenapa enggak, teman-teman? Itu adalah suatu hal yang mulia kalau aku bisa bilang. Bahkan mungkin bisa dibilang kejatuh cintaan kita terhadap benda bisa jadi ada relevansinya dengan jatuh cinta terhadap orang lain. Semisal kita punya anak atau kita punya keponakan deh atau apa, dan mereka amat sangat menginginkan HP yang paling baru. Terus dengan kecintaan kita terhadap orang lain ini yang kita cintai, maka kita mecah tabungan kita, ngebeliin dia HP baru. Dan buat kita secara tidak langsung juga jatuh cinta terhadap HP ini. Terlebih juga keponakan kita yang baru dapat HP ini, dia juga belajar mencintai benda pemberian orang lain. Jadi sebenarnya jatuh cinta ini tidaklah terbatas pada satu hal nih, teman-teman, melainkan banyak banget yang bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita bisa memandangnya dalam hal yang positif. Lalu jatuh cinta yang selanjutnya, yaitu jatuh cinta dengan kegiatan. Aku bisa bilang paling mudah untuk kita bisa jatuh cinta dengan kegiatan. Dan mengapa demikian? Karena aku percaya kita pasti akan jatuh cinta melakukan hal yang kita sukai. Dan semakin sering kita melakukan hal yang kita sukai ini, hidup akan semakin menunjukkan warnanya. Semakin sering, awalnya seminggu sekali, lalu seminggu 3 kali, lalu seminggu hampir 7 kali itu. Semakin sering kita melakukan hal yang kita lakukan, yang kita senangi, itu membuat kita semakin memandang hidup ini dengan lebih berwarna. Dan kegiatan yang kita senangi itu adalah kegiatan yang ya aku yakin teman-teman tahu ya masing-masing ya. Ada yang menyukai mancing, ada yang menyukai nonton drakor, ada yang menyukai kuliner, ada yang menyukai main game, melukis, ada yang sukanya menata kamar, skincarean, apapun itu, teman-teman. Jika kita ngomongin kegiatan, jumlahnya bisa jadi ribuan, dan itu berarti ribuan jenis jatuh cinta yang lainnya. Dan
Sisi baiknya dari kegiatan ini adalah kita bisa menemukan benih-benih cinta di kegiatan yang belum pernah kita lakuin sebelumnya. Misal nih ya, teman-teman sukanya dari dulu naik gunung. Teman-teman jatuh cinta dengan naik gunung. Suatu ketika kita harus berlibur di pantai, dan kita nggak pernah nih berlibur di pantai. Yang kita sukai adalah hiking dan juga naik gunung dan juga udara dingin dan sepatu boot dan sebagainya. Tidak pernah terbersit sekalipun untuk teman-teman liburan di pantai. Tapi ternyata liburan di pantai ternyata seenak itu. Ternyata teman-teman menyukai hawa semilir di pantai dan juga pohon-pohon kelapa yang aku rasa mengitari seluruh pemandangan pantai, dan juga ikan-ikan yang ada di dalamnya ataupun suara deburan ombak ternyata menyadarkan kita akan kegiatan yang belum pernah kita alami sebelumnya tetap bisa membuat kita jatuh cinta, dan boom, tiba-tiba kita jatuh cinta dengan pantai. Segampang itu untuk kita bisa mulai jatuh cinta dengan kegiatan. Dan gak cuman tentang pantai. Bayangin kita yang selalu menemukan ketenangan di main gitar, sekarang menyadari kalau kegiatan lainnya seperti modif mobil atau meramu kopi juga bisa membuat kita jatuh cinta. Aku bisa bilang layaknya hidup, jatuh cinta bisa terjadi di mana saja, dan juga bisa terjadi dengan kegiatan apa aja. Kalau jatuh cinta dengan kegiatan tertentu bisa memberikan kita makna hidup, dan bahkan bisa membantu orang lain, bisa menemukan komunitas kita sendiri di mana kita dibutuhkan di dalamnya, menemukan komunitas di mana kita merasa, oh, aku udah nemuin tempatku nih, dan juga bisa membantu kita sendiri di dalamnya. Maka jatuh cinta dengan kegiatan apapun itu selama positif adalah hal yang patut banget kita usahain. Jatuh cinta dengan kegiatan merupakan jenis kecintaan yang bisa selalu kita pupuk baik-baik. Karena jatuh cinta terhadap orang lain ya, orang lain bisa aja wataknya berubah. Jatuh cinta dengan benda, bisa jadi benda itu hilang, pergi, ataupun hancur. Dan untuk semua yang kita tahu, tidak ada satupun benda yang abadi di dunia. Tapi jatuh cinta dengan kegiatan, aku yakin sedikit banyak satu cara dan yang lainnya kita akan selalu bisa jatuh cinta dengan kegiatan. Karena kegiatan itu akan selalu ada di dalam hidup ini. Kita hidup adalah serentetan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Tidur pun juga kegiatan. Begitu pula makan, begitu pula kerja, begitu pula istirahat, begitu pula healing, begitu pula dengan menapaki karir. Semua yang kita lakukan adalah serentetan kegiatan. Dan yang paling mudah di dalamnya adalah jatuh cinta dengan semua kegiatan kita itu. Kalau kita bisa menemukan sesuatu yang spesial dalam hidup yang biasa-biasa ini, maka itu udah jadi salah satu bentuk jatuh cinta kita yang paling dalam, yaitu terhadap diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah jatuh cinta dengan ide. Jatuh cinta terhadap ide juga sebenarnya merupakan hal yang abstrak nih teman-teman. Tapi sedikit berbeda dengan jatuh cinta dengan kegiatan. Jatuh cinta terhadap ide berarti kita cinta terhadap
sebuah gagasan, sebuah cita-cita yang tentu saja milik kita ya, sebuah pemikiran. Biasanya banyak konsep stoik ataupun psikolog ataupun mindset ataupun quotes para orang-orang hebat di internet yang menyuruh kita untuk mencintai perjalanan kita, yang menyuruh kita untuk mencintai hidup kita, yang menyuruh kita untuk mencoba lagi dan lagi dalam memperoleh kesuksesan dalam hidup apapun itu. Itu juga merupakan jatuh cinta dengan ide. Ketika kita mengingat-ingat mimpi kita dan kita melihat bahwa kita sendiri udah satu langkah lebih dekat dalam menggapai mimpi itu, dan itu membuat kita senang, maka itu juga merupakan konsep dari jatuh cinta terhadap ide, terhadap sesuatu yang kita usahakan, cita-cita yang kita kejar. Dan ketika kita berusaha mencintai hal baru yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita mencintai setiap jalan yang harus kita ambil, ketika kita bisa berpikir setiap hari, pasti akan ada hal bagus nih di hari ini, aku yakin. Dan kita tanamin itu tiap hari di dalam kepala kita. Kita merasa bahwa kita bisa lebih baik di hari ini. Kita merasa bahwa kita memikirkan dan kita juga mengilhami bahwa aku bisa jadi orang yang keren nih hari ini. Dan kita seharian berusaha menjadi orang yang keren. Itu juga merupakan jatuh cinta terhadap pemikiran dan juga ide, tentu saja teman-teman. Jatuh cinta dengan ide menurutku adalah jenis jatuh cinta yang underrated. Dalam artian tidak banyak orang yang mengalaminya dalam artian hari ke hari ya. Beberapa dari kita jatuh cinta terhadap ide sekelebat aja. Terkadang ataupun saat ide itu datang kepada kita, yang aku yakin gak setiap hari dan gak setiap menit dan gak setiap waktu dalam hidup kita. Tidak banyak orang juga yang mengalaminya dan tidak terjadi sering itu. Tapi jenis cinta ini juga gak kalah pentingnya dengan cinta-cinta yang lain. Semuanya sama penting. Ketika kita jatuh cinta dengan ide, kita juga bisa menyatukannya dengan jatuh cinta dengan orang lain ataupun jatuh cinta dengan benda. Dan aku yakin teman-teman juga pasti menyadari bahwa aku merasa nih bahwa di hidupku aku juga jatuh cinta terhadap ide yang aku punya nih. Semisal ini ataupun itu, semisal teman-teman ingin mengejar mimpi menjadi pilot itu, semisal teman-teman punya keinginan untuk check out barang yang kita seneng besok karena kita mau self reward, apapun itu, kejatuh cintaan kita terhadap ide juga bisa menjadi katalis, bisa menjadi pendorong untuk kita menghidupi hidup ini dengan lebih bahagia. Dan itu keren banget teman-teman, itu keren banget. Jatuh cinta dengan semuanya, dengan semua contoh yang udah aku bilang tadi, dengan orang lain, benda, kegiatan, ide, ataupun mungkin gak pada semuanya, tapi beberapa diantaranya. Mungkin cuma pada orang lain dan benda, ataupun cuma terhadap orang lain dan ide. Semua bentuk jenis jatuh cinta yang kita alami ini adalah valid dan benar teman-teman. Walaupun kita merasa mempunyai kejatuh cintaan yang tidak aku sebutin di dalam contoh yang udah aku pakai tadi,
itu juga merupakan jatuh cinta yang benar, teman-teman. Selama positif ya. Semisal nih ya, teman-teman merasa jatuh cinta terhadap makanan, ataupun teman-teman merasa jatuh cinta terhadap bangunan, ataupun teman-teman merasa jatuh cinta terhadap sesuatu yang random, yang abstrak, apapun itu yang tiba-tiba ting muncul di kepala teman-teman nih sekarang, dan teman-teman merasa bahwa oh, ini nggak disebutin nih di contoh tadi, tapi aku merasa bahwa kecintaanku terhadap sesuatu ini juga adalah benar, maka aku bisa katakan itu benar, teman-teman. Jatuh cinta itu volume dan pengertiannya amat sangat panjang dan banyak, dan gak mungkin aku bisa menjelaskan itu satu-satu. Selama kejatuh cintaan kita mengingatkan kita bahwa hidup ini bisa jadi indah dan juga bisa jadi keren, maka aku gak punya alasan untuk menghentikan teman-teman mencintai sesuatu yang udah menjadi teman baik kita semua dalam mungkin beberapa periode dalam kita hidup ya. Mungkin kita jatuh cinta pada situasi tertentu, mungkin kita jatuh cinta pada alam semesta, mungkin kita jatuh cinta pada fakta, apapun itu. Semua bentuk kecintaan kita di dunia ini adalah baik adanya, teman-teman. Itu yang membuat kita bisa memaknai hidup lebih dalam lagi. Itu yang membuat kita merasa bahwa kita bangun setiap hari untuk mengusahakan ini, dan itu memberikanku motivasi untuk hidup, dan itu udah bagus banget, teman-teman. Tidak bisa dipungkiri bahwa yang membuat hidup kita lebih berwarna adalah momen-momen dimana kita jatuh cinta terhadap suatu. Kejatuh cintaan kita itu membuat kita merasa kita harus berusaha lebih banyak, membuat kita merasa bahwa hidup ini patut untuk dimenangkan, membuat kita merasa bahwa aku ingin hidup lebih lama lagi karena tujuan tertentu nih di dalam hidupku, atau apapun itu. Aku merasa bahwa cinta kita terhadap sesuatu tuh gak harus dihalang-halangi oleh pengertian orang lain kok. Selama kita merasa bahwa cinta kita itu benar adanya, dan kita merasa itu tulus jauh dalam hati kita, dan kita merasa bahwa cinta ini gak mengganggu orang lain kok. Aku yang merasakannya sendiri, dan hanya aku yang ingin merasakannya sendiri. Apapun itu jenis cintanya, maka itu adalah benar kok, teman-teman. Semua yang membuat teman-teman senyum adalah alasan yang bagus untuk bisa terus berada di dunia ini dengan lebih positif lagi. Dan tentu saja aku akan selalu berdoa agar teman-teman semua bisa menemukan jenis jatuh cinta yang teman-teman cari dalam dunia ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan semua cinta yang teman-teman ingin dapatkan dalam dunia ini, bagaimanapun itu caranya. Dan aku percaya teman-teman pasti bisa melakukannya. Dan itu menandakan akhir dari episode kita kali ini, yaitu jatuh cinta dengan apapun. Dan dengan apapun aku yakin kita bisa jatuh cinta. Kita bisa menemukan cinta dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dan juga apapun itu caranya. Love always finds a way. Cinta selalu menemukan jalannya. Dan aku berharap jalan teman-teman semua selalu dipenuhi dengan cinta, apapun itu bentuknya.
Thank you so much for listening. Terima kasih teman-teman karena udah mendengarkan episode kali ini. Dan aku Alessandro Mulia pamit undur diri dari podcast Randomness Personified. Thank you teman-teman.